وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwatul Islam, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang tingkatnya lebih tinggi dari Muyassar. Kita akan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyah. Buku ini dalam satu jilid ya terdapat dua bagian. Bagian pertama membahas mengenai kaidah nahwu dan yang kedua itu membahas kaidah sorof. Tapi kita langsung saja skip muqaddimah dan daftar isi, kita lanjutkan ke bagian qawaidun nahwi, ya kaidah nahwu. Di sini masih di bagian muqaddimah ya. Kita akan membahas aqsamul kalimati al-arabiyah, jenis-jenis kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Kita perbesar dulu. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin. Jadi nahwu adalah satu kaidah yu'rafu biha yang diketahui dengan kaidah tersebut wadhifatu kulli kalimatin. Jadi jumlah tugas atau jabatan dari masing-masing kata, dakhilal jumlati yang berada di dalam jumlah. Jadi nahwu itu akan membahas jabatan kata di dalam struktur jumlah. Wa dhabtu awakhiril kalimah, dan juga dobat atau bentuk dari akhir kata. Ini cetakan di sini terpotong ya, ini harusnya ada al ya. Dan juga wa kaifiyatu i'rabiyah, dan bagaimanakah i'rab atau perubahannya. Wa tanqasimu al-kalimatu al-arabiyatu salah satu aqsamin, dan kalimah Arabiyah itu terbagi menjadi 3 macam: ismin wa fi'lin wa harfin. Ya, ini sudah kita sama-sama ketahui di nahwu dasar. Ini boleh dibaca ismin sebagai badal dari aqsam, boleh juga dibaca ismun, fi'lun wa harfun, dengan catatan dia adalah sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf huwa. Tapi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamatin au makanin au zamanin. Ini zaman, ini ada huruf za di sini. Au sifatin au maknan mujarradin minaz zaman. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan pada manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati, jamat ya, atau makan, tempat, atau zaman atau waktu, atau sifat atau makna atau yang lainnya selain diri ini, yang dia itu mujarrad, bersih dari zaman ya, bersih dari latar belakang waktu tertentu, mungkin yang lampau, yang sekarang, atau kan yang masa datang. Mislu, contohnya ini mislu ya, ada huruf mim. Rojulun itu dari seorang laki-laki dari bangsa manusia, asadun dari bangsa hewan, kemudian zahrotun ya, ini bunga mawar, bunga zahroh dari jenis nabat. Kemudian haid, haid ini dinding. Qahiroh itu Kairo. Syahr
bulan ya, menunjukkan dari jenis zaman. Nadhifun, bersih, istiqlal, kemerdekaan ya. Dan ini semua mujarad minaz zaman ya, makna yang mujarad minaz zaman, bukan terkait dengan waktu tertentu. Wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, dan isim itu yatamayyazu memiliki keistimewaan atau perbedaan an ghairihi dari yang lainnya, yaitu dari huruf maupun dari fiil, minal kalimati dari jenis kalimat yang ada ya. Fi annahu, bahwasanya dia itu yang pertama yumkinu tanwinuhu, mungkin ditanwin ya, rajulun kitabun syajaratun. Atau yang kedua yumkinu idkhalu alf alaihi, ya, mungkin masuk al padanya, ar-rajulu, al-kitabu, asyajaratu. Yang ketiga yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi, mungkin untuk dimasuki huruf nida, contohnya ya rajul, ya Muhammad. Kemudian yumkinu jarruhu bi hurufil jarri, mungkin dijar dengan huruf jar, atau dalam bahasa mudahnya kemasukan huruf jar. Au bil idhofati, atau dengan cara idhofah, contohnya ala syajarati, ini isim. Kemudian husnul syajarah ya, dahan pohon ya, dahan pohon ini yang diidhofahkan ya, jadi mungkin untuk diidhofahkan. Ini menjadi mudhaf ilaih ya bagi kusen. Dan kemudian yumkinu al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu, yaitu mungkin untuk menjadi musnad ilaih, dijadikan musnad ilaih, yaitu al-ikhbaru anhu. Musnad ilaih itu jadi pokok pembicaraan ya, jadi pokok pembicaraan. Dalam bahasa kita jadi subjek. Ai al-ikhbaru anhu, yang dikhabarkan ya. Jadi dia itu bisa menjadi subjek atau yang dikabarkan. Biasanya kalau musnad ilaih itu mubtada, fa'il atau naibul fa'il, itu yang menjadi subjek ya. Jadi ini mungkin fa'il, mungkin menjadi naibul fa'il, atau menjadi mubtada. Contohnya al-kitabu mufidun, kitab itu mufid, jadi isnad ilaihnya tuh ini yang dijelaskan ya. Sedangkan ini adalah musnadnya yang mengkhabarkan. Wa yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan, dan kalimah atau kata itu cukup menerima satu tanda saja, au aktsar, atau mungkin lebih, min hadhil alamat, dari tanda-tanda ini, litakuna isman, untuk menjadi isim. Jadi cukup satu saja itu sudah menjadi tanda bahwasanya kata tersebut adalah isim. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah al-fi'lu ya, kata kedua dari kata dalam bahasa Arab adalah fi'il. Huwa kullu kalimatin tadullu ala khususi syai'in fi zamanin khosin. Jadi dia adalah kata yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu pada waktu yang khusus, pada zaman tertentu. Contohnya kata telah menulis, ya jadi sedang mengalir, isma, dengarkanlah. Wa yatamayyazu al-fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu, dan fi'il atau kata kerja itu memiliki keistimewaan atau perbedaan dari yang lainnya dari kata-kata dalam bahasa Arab, fi annahu, bahwasanya dia mungkin untuk ittisaluhu bita'il fi'li ya, mungkin bersambung dengan tak fa'il ya, maaf bukan tak fi'il tapi tak fa'il, yaitu tak yang berupa dhamir fa'il pekerjaan. Contohnya adalah katabtu, ya ini tak ini, kemudian syakarta, engkau bersyukur, ini adalah
tak fa'il. Silakan melihat ke pembahasan dhamir yang dulu sudah pernah kita bahas. Kemudian berikutnya ittisaluhu bi ta'i ta'nis, mungkin untuk disambungkan dengan tak ta'nis, yaitu tak sukun yang menunjukkan bahwasanya pelaku perempuan, atau dia tak mudharaah. Tak mudharaah yang berada di depan fi'il mudhari yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Contohnya kata batsnya ini tak fa'il, atau tak tubuh ya di sini yang menunjukkan bahwasanya pelakunya perempuan, engkau perempuan. Maaf ya, dia perempuan ya. Ya tak tubuh, tak tubani, tak tubuna, yak tubuh, yak tubani, yak tubuna, tak tubuh, tak tubani, yak tubna. Jadi ini adalah untuk pelakunya dia seorang perempuan ya. Kalau kamu seorang perempuan itu taktubina. Kemudian ittisaluhu bi ya'il mukhatabah, mungkin untuk bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu ya yang menunjukkan bahwasanya pelakunya perempuan. Contohnya taktubina ini ya namanya ya mukhatabah, atau uskuri, bersyukurlah engkau. Ya taktubina, engkau seorang perempuan sedang menulis. Dan yang berikutnya ittisaluhu bi nunit taukidi, mungkin untuk bersambung dengan nun taukid. Liyaktubanna atau ushkuronna, agar dia menulis atau agar engkau bersyukur. Dan berikutnya adalah al-harfu. Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan ila ma'a ghairiha. Huruf itu adalah setiap kata yang tidak memiliki makna. Maksudnya tidak memiliki makna sempurna, karena huruf juga memiliki makna, tapi maknanya tidak bisa tertangkap secara sempurna, ya tidak bisa difahami sendiri, ila ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan yang lain. Contohnya fi, di dalam. Ini bisa dibaca an atau anna ya, atau ini hal, apakah, atau lagi contohnya lam, tidak. Tapi insya Allah kita cukupkan sekian dulu. Kita akan lanjutkan pada jumlah dan simbol jumlah pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.